Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, yang tentunya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mendengarkan video ini, yang menonton video ini dan membantu channel ini diberi ketenangan, diberi ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala, dirajinkan ibadahnya dan diijabah doa-doanya. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada urusan, mudah-mudahan urusannya segera selesai. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya segera tercapai. Yang punya hutang, mudah-mudahan segera dilunaskan dari hutangnya. Yang tidak punya pekerjaan, mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang yang banyak, halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang dalam kesusahan, mudah-mudahan segera diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi jalan keluar dari segala urusannya. Mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusannya, diberi jalan keluar dalam segala permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi perjumpaan kali ini saya hanya akan membuka tabir ya, tentang kejadian yang lagi viral saat ini ya, yang saling gontok-gontokan di media sosial ya. Jadi di sini saya akan menyingkap sedikit permasalahan yang terjadi di antara Gus Samsudin dengan pesulap merah atau Marcel. Keduanya sama-sama saya tidak mengenalnya ya, karena jaraknya yang sangat jauh dan memang tidak saling mengenal ya. Di samping juga tidak pernah berjumpa, apalagi mengenal teman-teman ya. Jadi yang saya kerjakan dari awal sebenarnya hanya ingin menyadarkan yang terutama Marcel ya, karena memang yang membuat ulah adalah Marcel ya, sehingga mengkotak-kotakkan masyarakat menjadi yang seharusnya tidak melakukan dosa menjadi pelaku dosa akibat saling mencela, saling menjelek-jelekkan tersebut teman-teman ya. Yang seharusnya masyarakat aman-aman saja, adem ayem, sekarang menjadi kepanasan sehingga mudah sekali terhasut ya. Nanti di sini akan saya bongkar. Namun yang ingin saya bongkar, yang ingin saya nyatakan, yang ingin saya jelaskan di sini hanya yang sudah dilakukan oleh Marcel sendiri di depan banyak orang teman-teman. Yang di belakang layar tidak saya bahas, walaupun saya sebenarnya sangat mengetahui dengan izin Allah. Akan tetapi saya tidak akan membongkar hal yang gaib atau yang rahasia teman-teman ya, yang rahasia. Akan tetapi yang ingin saya tunjukkan adalah banyak hal yang memang dikerjakan oleh Marcel sendiri di depan banyak orang teman-teman ya, supaya masyarakat bisa tahu mana
yang salah dan mana yang benar sebenarnya, mana yang hanya penggiringan ataupun yang asli, teman-teman ya. Jadi di sini saya berusaha untuk menjelaskan kepada masyarakat agar masyarakat semuanya bisa menyadari dan bisa berhati-hati, tidak mudah terdogma, teman-teman ya. Karena kasihan masyarakat yang semakin hari semakin banyak yang terhasut, semakin hari banyak yang terpengaruh, yang seharusnya aman dari dosa, akan tetapi karena kejadian ini malah menambah dosa tersebut ya. Yang pertama saya akan membahas ya kejadian Marcel ketika datang. Karena yang dipermasalahkan oleh Marcel, saya lihat dari video kedua belah pihak ya, walaupun bagaimanapun Marcel menyangkalnya itu memang kejadiannya seperti itu ya. Karena di dalam video Gus Samsudin sendiri ada santri beberapa kali yang mengatakan bahwa ada tamu dari Jakarta yang tidak mau masuk, disuruh masuk tetap saja tidak mau masuk, akan tetapi tuan rumahnya yang disuruh keluar. Jadi ini sudah jelas ya, dari sini saja sudah jelas bahwa niatnya memang bukan untuk bertamu dan niatnya tidak seperti yang dikatakan untuk pembuktian, akan tetapi berbeda, memang untuk menjebak, teman-teman ya. Ini sudah jelas ya kan. Jadi di sini yang pertama, jadi permasalahan pertama, si Marcel sendiri memang tidak mau masuk ya, tidak mau masuk ke rumahnya, dan juga tidak mau menyetorkan KTP ya. Padahal memang di sana katanya memang saya pernah berjalan di satu daerah, di daerah Jawa Timur juga ya. Ternyata setelah bertamu di situ, tapi ini yang dekat perkotaan, teman-teman ya, memang ditanyakan identitas diri ya. Saya pun waktu itu bingung. Memang walaupun saya sendiri memang waktu itu membawa KTP, akan tetapi saya bingung karena memang sebelumnya saya tidak pernah menemukan kejadian yang seperti itu, teman-teman. Akan tetapi sebagai tamu, saya memang wajib memenuhi persyaratan yang diberikan oleh tuan rumah. Karena memang yang namanya Islam atau di dalam Islam itu memang dianjurkan tuan rumah wajib menghormati tamu, tamu pun wajib menghormati tuan rumah. Jadi keduanya sama-sama punya kewajiban, teman-teman ya. Jadi di sini yang dilakukan Marcel, yang pertama tidak mau masuk walaupun dipaksa masuk. Nah, kesalahan yang kedua, kesalahan yang pertama ini ditutup-tutupi sendiri oleh Marcel dan menggiring masyarakat, membawa kesalahan yang besar, seakan-akan dirinya ada di pihak yang benar, teman-teman. Jadi yang bisa menggiring ke masyarakat adalah letak kesalahan, kurang lebihnya begini, letak kesalahan saya di mana. Sedangkan yang katanya tukang santet yang menantang tanpa KTP itu bisa masuk, sedangkan saya tidak bisa masuk. Dan ini yang pertama, memang ya kalau kita melakukan kesalahan sekali dan tidak mau jujur untuk kesalahan tersebut, maka untuk menutupi harus berbohong lagi, teman-teman ya, berbohong lagi, dan begitu juga seterusnya. Jadi makin lama kebohongan tersebut akan semakin melebar, teman-teman ya. Makanya Rasulullah pernah bersabda yang artinya kurang lebih, jujurlah kalian, karena jujur itu akan membawa kebaikan dan kebaikan itu akan membawa dirimu ke surga. Janganlah kalian berdusta, karena dusta itu akan membawa keburukan atau kejahatan, dan kejahatan itu akan membawamu ke dalam neraka. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi ini yang pertama. Jadi di sini memang sangat jelas perbedaannya yang perlu diketahui oleh masyarakat luas ya. Perbedaannya di sini sangat jelas. Kenapa Marcel tidak bisa masuk ke dalam, sedangkan tukang santet yang katanya tukang santet kan yang menantang tanpa KTP bisa masuk ke dalam. Perbedaannya di sini sudah jelas. Perbedaannya jauh sekali antara langit dan bumi. Sedangkan tukang santet yang ingin menantang Gus Samsudin memang betul-betul ingin menantang, walaupun
dilarang masuk tetap saja masuk. Itu perbedaannya. Sedangkan Marcel yang katanya ingin pembuktian dan ingin bertamu ya, disuruh masuk malah tidak mau masuk, malah tuan rumahnya yang disuruh keluar. Jadi ini kedustaan yang luar biasa dari Marcel. Nah, ini yang kedua, kesalahan yang kedua yang harus diketahui oleh masyarakat luas ya. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena memang kebiasaan seorang pesulap itu mencuci otak, teman-teman ya, mencuci otak ya. Kebiasaan pesulap memang mencuci otak. Jadi makanya mempelajari sulap itu haram hukumnya. Karena sulap itu sendiri adalah bagian dari sihir. Jadi saya ulangi lagi, yang namanya sulap itu adalah bagian dari sihir yang kita kenal di dalam daerah kita ya, di Indonesia itu dengan santet atau yang lainnya. Jadi satu sebenarnya, cuman berbeda cabang ya, berbeda cabang, itu saja, berbeda cabang, sama-sama sihir teman-teman ya, karena memang ilmu itu memang hanya ada dua. Jadi ada ilmu hikmah, ada ilmu sihir. Nah, itu garis besarnya teman-teman ya. Yang di bawah itu yang sejenis kesaktian. Karena kalau apa ya, kalau yang itu sejenis kesaktian ya, kalau jenis kelebihan itu ada 4. Yang pertama mukjizat, itu wajib untuk para nabi ya, yang wajib hanya khusus untuk nabi, tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Yang kedua adalah karomah, yang hanya dimiliki oleh para wali dan orang-orang yang dekat kepada Allah, bisa kiai atau siapa. Yang ketiga adalah maona, yang hanya dimiliki, khususnya dimiliki oleh orang-orang yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat adalah sihir, yang bisa dimiliki oleh siapa saja yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang kerja sama dengan makhluk halus, teman-teman ya. Jadi itu permasalahan. Jadi ini kesalahan yang kedua. Terus kesalahan yang ketiga, menuduh dua rekannya yang ditinggalkan, menuduh Gus Samsudin telah menahan dua rekannya yang ditinggalkan. Padahal yang saya lihat di video itu sendiri, dari video yang di-share sendiri ya oleh Marcel, memang yang dua orang ini bukan ditahan, memang yang terjadi karena kepanikan Marcel sendiri, yang mau pulang, tidak mau diajak masuk, sudah tidak mau masuk ya. Di videonya itu ada. Jadi Marcel memang diajak masuk sampai berulang kali kan, diajak masuk tapi tidak mau, udah kan begitu. Nah, jadi yang dituduhkan padahal memang dianya sendiri yang panik, sehingga tidak ingat ke teman yang dua orang tersebut, sehingga yang dua orang tersebut daripada disakiti oleh massa, jadi dibawa ke kantor desa. Ini kesalahan yang ketiga, menuduh Gus Samsudin telah menahan dua rekannya, padahal dirinya sendiri yang kepanikan melarikan diri, langsung naik ke dalam mobil dan berangkat ya. Sambil ngoceh di dalam mobilnya, kesalahannya saya di mana? Sedangkan tukang santet yang betul-betul tukang santet bisa masuk, sedangkan saya tidak masuk. Kesalahannya hanya di situ, teman-teman ya. Kesalahannya kalau tukang santet walaupun diminta KTP, tidak memberikan KTP karena keinginannya memang hanya untuk Gus Samsudin, ya udah masuk, melanggar saja. Sedangkan pesulap merah atau Marcel disuruh masuk malah tidak mau, sudah tidak mau menyetorkan KTP, disuruh masuk pun tidak mau. Jadi di sini kesalahannya double. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Ini kesalahan yang keempat ya. Yang ketiga keempat. Jadi kesalahan yang berikutnya, Marcel melaporkan ke Kapolsek ya, atau apa itu, di Blitar, dan melaporkan Gus Samsudin yang katanya sudah melakukan penahanan, dan juga melaporkan atas penipuan Gus Samsudin. Ternyata di sana ditolak. Ini kesalahan yang kelima. Nah, ternyata dari sini yang saya lihat videonya, yang saya lihat video ini itu bukan settingan, itu video asli, teman-teman ya, bukan settingan. Nah, ternyata salah satu orang tersebut adalah
orang tuanya sendiri, entah mengaku-ngaku atau memang orang tuanya, karena memang menurut orang tersebut yang membiayai dia Marcel dari penghasilannya, dan minta maaf ya. Dan di situ terbongkar ternyata memang sebelumnya sudah mengadakan pertemuan ya, yang tujuannya untuk menjebak Gus Samsudin. Jadi di sini sudah jelas teman-teman, niat Marcel itu bukan untuk kebaikan, akan tetapi untuk konten agar dirinya selalu ada di atas, seakan-akan dirinya adalah yang terhebat ya. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi teman-teman semuanya harus paham dengan segala permasalahan ini ya. Jangan dibesar-besarkan lagi. Nanti insya Allah akan saya jelaskan berikutnya ya untuk hal-hal yang lain. Akan tetapi yang hanya diperlihatkan oleh Marcel sendiri, yang disembunyikan oleh Marcel tidak saya bahas teman-teman ya. Karena itu menyangkut privasinya. Namun itu yang harus diketahui oleh masyarakat semuanya, karena memang itu yang dikerjakan Marcel di depan banyak orang, dan kita semuanya bisa melihat dari videonya, baik yang di-share oleh Gus Samsudin sendiri atau yang di-share oleh dia sendiri. Walaupun katanya video secara utuh, enggak utuh. Jadi enggak utuh teman-teman ya. Bisa dilihat dari awal sampai akhir, karena di sana ada pergantian ya. Jadi ada sambungan video tersebut. Maksudnya di dalam video tersebut ada video yang tersambung, yang terputus begitu teman-teman. Nah, terus kesalahan yang keenam, kemudian Marcel selalu menggembar-gemborkan, membuat opini bahwa dirinya adalah yang benar, Gus Samsudin adalah tukang tipu. Dan selalu ngoceh di media sosial. Di media sosial manapun insya Allah ada. Jadi itu yang keenam. Kesalahan yang ketujuh, mencari dukungan kesana kemari karena sudah panik, sambil mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan agama dan sebagainya. Padahal perlu diketahui bahwa apabila kita menuding orang lain dengan telunjuk, itu teman-teman ya semuanya, jadi yang ditujukan ke orang yang kita tuju hanya satu telunjuk saja. Sedangkan yang 3 telunjuk itu untuk kita sendiri. Bahkan 4 telunjuk ya, ini kita. Nah, jadi yang jelas itu 3 telunjuk menuju kita. Karena yang ibu jari itu menuju ke bawah. Jadi yang satu saja, satu telunjuk yang menuju ke orang lain. Jadi itu artinya kita menunjukkan kesalahan kita yang sangat banyak untuk orang banyak. Akan tetapi karena sudah kebiasaan yang namanya pesulap untuk menipu, ini perlu digarisbawahi ya. Setiap pesulap itu adalah penipu teman-teman. Akan tetapi bukan menipu masalah materi ya. Karena tipuan mata, tipuan penglihatan ya, bisa dipahami sendiri. Karena apapun alasannya, ya memang seperti itu. Itu kesalahan yang ketujuh. Kemudian kesalahan Marcel yang ke-8. Marcel diberi tantangan langsung oleh Gus Samsudin secara komersial, secara umum ya. Ditantang agar datang ke padepokannya atau di mana saja, yang penting bisa bertemu ya. Dan masalah biaya, semua ongkosnya akan ditanggung oleh Gus Samsudin. Ini yang ke-8. Kemudian kesalahan yang ke-9, sebelum Gus Samsudin ke Jakarta itu sudah teleponan ya. Dan memang di video Marcel mengatakan tempatnya sudah disiapkan. Itu hanya untuk menipu banyak orang, seperti kebiasaannya menipu orang lain ya. Ternyata setelah di Jakarta memang teleponnya tidak bisa dihubungi. Bisa kita lihat videonya ya, yang di-share Gus Samsudin, karena langsung di live-kan. Ternyata tidak aktif. Nah, ternyata setelah Gus Samsudin pulang, keluar lagi di belakang. Itu yang ke-10. Katanya mau menemui saya, yang tadi teleponan begini-begini katanya. Jadi banyak sekali
kesalahan yang harus diperbaiki teman-teman ya. Kemudian kesalahan yang paling fatal, ini secara umum, kalau tadi yang 10 itu khusus Gus Samsudin ya. Kesalahan yang paling fatal adalah yang mengatakan semua dukun kalau tidak cabul ya penipu. Ini kesalahan yang paling fatal. Perlu kita garis bawahi bahwa dukun yang kita ketahui dalam syariat Islam yang oleh Rasulullah SAW, barang siapa mendatangi dukun kemudian membenarkannya, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun, dalam bahasa Arabnya kahin ya, kemudian membenarkannya, maka sungguh telah kafir kepada yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Artinya kafir, tidak percaya kepada Al-Quran. Dan di sini yang terjadi malah kepada Marcel teman-teman. Ini harus diketahui oleh panjenengan semuanya, oleh sampian semuanya. Karena yang sebenarnya penipu, yang sebenarnya tukang sihir itu adalah Marcel. Karena Marcel itu adalah pesulap ya. Dan kita tidak mengetahui sama sekali bagaimana kegiatan ibadahnya, kita tidak tahu sama sekali. Karena memang kita yang namanya syariat itu hanya menilai zahiriyahnya saja, begitu ya. Jadi mohon maaf kepada ustadz-ustadz yang membelanya, terutama Ustadz Dery Sulaiman, itu harus dipelajari lagi kalau memang sampian adalah seorang ustadz ya. Jadi dipelajari lagi agamanya dengan baik ya. Nah, dengan baik. Karena yang seharusnya dilakukan fa'aslihu. Karena Islam itu bersaudara, jadi perbaiki. Jangan sampian mengatakan ya ke orang lain, misalnya khususnya ke Gus Samsudin, disuruh tabayun, sedangkan sampian sendiri tidak pernah tabayun ke sana, dan malah sampian mendukung Marcel. Jadi ini kesalahan yang sangat fatal. Anda sebagai seorang ustadz seharusnya harus tahu itu. Jadi ada apa di balik ini, teman-teman. Jadi ini harus dipertanyakan. Juga Ustadz Faizar yang diunggul-unggulkan sebagai ahli ruqyah, pakar ruqyah. Beliau bukan pakar ruqyah. Yang pakar ruqyah itu adalah Kiai Ahmad Imron Rasyidi. Beliau yang mempunyai ruqyah atau cabang-cabang ruqyah sampai ke luar negeri, teman-teman. Beliau adalah salah satu guru saya untuk ruqyah ya, untuk ruqyah. Walaupun mungkin hanya sebagai tabarukan teman-teman ya. Karena saya memang melakukan pengobatan mulai dari muda ya, mulai dari SD saya memang sudah melakukan pengobatan, tapi terus terang saya tidak mau komersial tentang itu ya. Saya ceritakan ini supaya tidak ada kesalahpahaman, takutnya ada masyarakat yang mengatakan bisa menilai ini tahunya dari mana begitu kan. Nah, otomatis dengan saya memberitahu ini artinya satu jalur, artinya sama-sama memahami ya. Memang kebetulan saya tidak mengatakan secara gamblang, memang kebetulan saya mempelajari ilmu hikmah itu memang sejak muda teman-teman ya. Nah, mulai dari syariat, thariqat, hakikat, makrifat, semuanya saya pelajari, walaupun saya hanya mempelajari teman-teman ya. Hanya mempelajari ilmu hikmah, ilmu sihir saya tidak begitu mendalami tentang ilmu sihir, karena memang waktu itu yang saya datangi bukan orang-orang yang canggih ya. Jadi saya hanya bertanya-tanya waktu itu. Jadi cara-caranya bagaimana, manfaatnya bagaimana, hanya itu yang saya tanyakan, tapi tidak pernah mencatat atau apalagi mengamalkan ya. Mencatat pun tidak pernah. Karena memang hanya untuk pengalaman saja teman-teman ya. Jadi dasarnya ini sehingga saya bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah tentang ilmu hikmah dan ilmu kesaktian teman-teman ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman semuanya yang sudah kadung ngefan ya ke Marcel, silahkan diperbaiki teman-teman. Kalau ingin bertobat, yang pertama ya memang harus meminta ampun, meminta maaf kepada yang bersangkutan, karena ini permasalahannya hablum minan nas ya.
kemudian baru hablum minallah. Kalau kita hanya punya salah kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, udah selesai. Yang penting kita bertobat ya, artinya bersungguh-sungguh. Akan tetapi apabila berkaitan dengan manusia, maka kita harus meminta maaf terdahulu kepada manusia yang bersangkutan sehingga memaafkannya, kemudian baru kepada Allah. Baru maaf kita atau taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu yang kesalahan-kesalahan yang sangat fatal ya. Mungkin nanti akan di video lain akan saya tanggapi hal-hal yang lainnya. Jadi memang yang paling penting terutama untuk Ustadz dari Sulaiman itu yang benar adalah menengahi ya. Jadi yang saya lihat di awal-awal videonya itu bagus. Menengahi seakan-akan ya. Tapi ternyata ke belakangnya berbelok arah. Jadi kemana otaknya? Mohon maaf Ustaz, mohon maaf. Saya sama-sama lama di pesantren lah. Dan saya mengajar di pesantren itu belasan tahun. Tapi 2 pesantren teman-teman. 2 pesantren ya. Bukan 1 pesantren. Hanya membantu, bukan mengajar seperti yang Ustaz umumnya. Karena saya tidak pintar, saya bukan ahli agama. Hanya berusaha ya. Hanya membantu gitu aja. Dan di situ pun saya statusnya hanya sebagai santri, sama sebagai santri, cuman membantu, dipinta agar membantu ya membantu, udah begitu saja. Jadi yang intinya saya hanya berpesan kepada Ustadz dari Sulaiman ya, agar islah, agar memperbaiki diri ya, agar memperbaiki diri karena yang dilakukan sampean itu salah. Kalian sampian dan juga masyarakat yang lain malah terbalik teman-teman ya, malah terbalik. Yang seharusnya tabayun ke Gus Samsudin karena beliau yang bisa walaupun dari videonya hanya sebagai konten bisa dilihat sebagai selalu nasihatnya itu selalu baik, seharusnya tabayun ke sana. Dan bisa kita lihat kehidupan sehari-harinya, namanya kreator kan, memang punya admin tersendiri, otomatis setiap tindak lanjutnya, tingkah lakunya disorting teman-teman ya. Nah, karena memang seorang kreator, seorang YouTuber ya. Jadi wajar-wajar saja. Jadi itu yang harus yang harus diperhatikan. Sedangkan yang didukung itu adalah seorang pesulap alias seorang penyihir teman-teman ya. Itu sihir pandangan. Berbeda dengan kecepatan tangan, itu berbeda. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menyadarkan banyak orang ya, sehingga tidak menambah kepanasan di negara kita teman-teman. Jangan kita menambah masalah lagi, satu masalah belum selesai kita tambah masalah lagi ya. Yang sekarang adalah akhir zaman, fitnah Dajjal itu sudah tersebar luas ya, karena memang fitnah Dajjal ini sangat luar biasa. Makanya ketika kita sholat itu harus khusyuk, terutama kita ketika berdoa, yaitu memfitnatil masihid Dajjal. Karena yang kita bahas sekarang ada bagian dari situ. Jadi itu harus dipertebal lagi ya teman-teman, agar kita tidak mudah terpengaruh dengan fitnah-fitnah Dajjal tersebut. Memang Dajjal ini pintar membolak-balikan fakta. Pintar membolak-balikan fakta ya. Di video berikutnya insya Allah nanti saya bahas tentang Ustadz Faizar ya. Ustadz Faizar yang menyesatkan berbagai kitab hikmah ya. Padahal di situ memang ada 2 jalur, ada yang baik, ada yang jahat, dan yang jahat itu di sana memang dikatakan dilarang. Bahkan diberitahu ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala begini dan begitu. Di situ ditampilkan hadis-hadisnya juga teman-teman ya.
Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ini siang ya, siang hari ini. Saya jarang ya untuk rekaman siang. Sekarang sekitar jam 10 atau jam berapa ini. Jadi saya sangat jarang sekali ya, karena memang waktu saya sangat sempit ya. Jadi untuk mengisi channel itu sangat jarang teman-teman ya. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan saya tidak masuk ya, tidak punya waktu. Makanya seadanya saja. Dan saya memang tidak, dari awalnya memang tidak mengarang ya. Jadi seadanya mau bikin konten ya udah bikin saja. Tidak mengarang dari awalnya, tidak. Makanya yang banyak video saya itu tidak tersusun teman-teman, karena memang tidak menyusun duluan. Jadi kalau lagi sumpah ya, jadi yang mau diucapkan itu malah hilang terus teman-teman ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Kita kerjakan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik. Karena yang pertama kita harus mampu menjaga lisan kita. Karena ucapan itu adalah gambaran isi hati kita. Baik dan buruknya akan terlihat dari mulut kita. Itu secara zahiriah, karena memang syariat itu menilai dari zahiriahnya saja. Makanya al-insanu masyaallah, salamatul insan fi hifdzil lisan ya. Keselamatan manusia itu tergantung bisa enggaknya seorang itu menjaga lisan, menjaga ucapannya teman-teman ya. Itu sampai ke akhirat nanti ya. Kemudian yang namanya manusia salah dan lupa itu wajar. Itu namanya manusia. Insan itu disebut insan oleh Allah, diberi nama insan oleh Allah karena manusia itu adalah pelupa. Artinya insan itu adalah pelupa. Makanya Rasulullah bersabda, al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu artinya pelupa itu ya, pelupa itu kurang lebih begitu ya, adalah tempatnya salah dan lupa. Itu wajar. Karena memang manusia itu pelupa. Jadi siapapun tidak bisa menyangkal bahwa dirinya pernah melakukan kesalahan. Apalagi yang namanya lupa. Karena lupa dan salah itu lebih tua dari kita. Jadi wajar ya siapapun. Jadi jangan kita membuli karena kesalahan tersebut. Tapi kita lihatlah kebaikan yang dikerjakan selama ini. Jadi itu yang harus diperhatikan teman-teman ya. Termasuk yang terjadi kepada Gus Samsudin. Semua nasihatnya itu adalah baik. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi semua manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, bukti imannya bagaimana? Ada 4 di sini yang disebutkan. Wa amilus solihati, yang pertama melakukan kebaikan. Wa tawasaw bil haqqi dalam amar wa jadi ada yang beriman ya, tanda-tanda alladzina amanu wa amilus solihati wa amilus solihati wal asri innal insana lafi khusrin alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Yang kedua adalah berwasiat untuk mengerjakan kebaikan. Yang ketiga wa tawasaw bis sabr, berwasiat atau berpesan supaya mengerjakan kesabaran. Jadi ada 4 iman. Jadi tanda-tandanya iman di sini ada 3 ya, bukan. Jadi yang pertama harus iman. Kemudian setelah beriman harus mengerjakan 3. Yang pertama mengerjakan kebaikan. Yang kedua harus berwasiat untuk perkara yang baik supaya orang lain mengerjakan kebaikan. Yang ketiga adalah saling bersabar. Jadi itu ya. Dan yang kita lihat yang dikerjakan Gus Samsudin itu ada di situ teman-teman ya. Yang di situ. Makanya jangan dibolak-balikkan. Sedangkan yang namanya sulap sudah jelas ya. Di situ adalah tipuan melulu. Jadi di situ adalah kebohongan. Yang namanya sulap itu adalah kebohongan ya. Jadi jangan terbalik, kita semua itu jangan terbalik
jangan tercuci otak kita, karena memang yang namanya pesulap memang mencuci otak teman-teman ya, mencuci otak. Karena di situ memang tipuan, kalau tidak tertipu ya orang tidak terhibur. Jadi apapun alasannya ya seperti itu. Makanya harus berhati-hati ya, berhati-hati, jangan membolak-balikan fakta ya, jangan membolak-balikan kebaikan menjadi jahat, kejahatan menjadi kebaikan. Apalagi sampai membawa-bawa agama teman-teman, sampai membawa agama, katanya ya udah itu saja ya. Nah, karena insya Allah semuanya sudah tahu. Yang penting inti yang ingin saya sampaikan sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menyadari, dan terutama untuk saya sendiri, mudah-mudahan mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mendengarkan video ini mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari fitnah dajjal, dan selalu istiqomah dalam kebaikannya, menjadi amal jariah atau amalan baik yang selalu mengalir dari dunia sampai ke akhirat, mulai dari diri sendiri sampai ke anak cucunya, sehingga membawa keselamatan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Silahkan share video ini dan bantu channel ini. Walaupun mohon maaf walaupun saya jarang mengisi konten ya. Mudah-mudahan setiap kehadiran saya bisa menjadi obat kangen ya, terutama menjadi obat kangen untuk yang kenal dengan saya, yang memang tempatnya sangat jauh ya, sangat jauh sekali. Saya tidak menyebutkan tempat saya ya, tapi yang jelas sangat jauh sekali ya teman-teman ya. Perjalanan 2 hari 2 malam ya, perjalanan 2 hari 2 malam dari tempat saya yang asli. Jadi sekarang ini tempat saya yang palsu. Memang sama-sama rumah saya teman-teman, cuman tempat palsu. Karena di sini adalah kampung istri teman-teman ya, bukan kampung saya sendiri. Di sini adalah kampung istri saya. Jadi perjalanan 2 hari 2 malam baru sampai. Bayangkan itu jauhnya ya. Jadi yang melihat video ini bisa, yang pertama yang sudah kenal saya ataupun yang biasa datang ke saya, datang ke sini baik keperluan berobat atau apa, insya Allah bisa obat kangen ya, bisa mengobati kangen begitu teman-teman ya. Salam untuk yang ada di Batam, yang ada di Banten, dan yang lainnya ya yang mengenal saya. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang punya perguruan-perguruan ya. Mudah-mudahan selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah agama dengan baik dan jauhi larangan agama dengan baik, karena itu tujuan hidup kita. Jadi bukan materi, bukan apa, tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ajaran agama itu dikalahkan oleh ajaran-ajaran selain agama. Misalnya ajaran kesaktian dan sebagainya, itu bukan ajaran agama ya. Saya terus terang, bukan ajaran agama. Jadi yang ajaran agama kita sudah tahu, itu sudah termaktub di dalam Al-Quran, di dalam hadis ya. Ada 4 pedoman kita sebagai umat muslim ya. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma ulama, kesepakatan para ulama. Yang keempat adalah qiyas. Jadi itu yang perlu kita perhatikan teman-teman. Jangan menghalalkan segala cara, jangan membolehkan segala cara. Jadi cukup ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Apabila ada kebenaran, itu hak dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apabila salah itu murni dari kebodohan saya, dari kekecilan, kesedikitan ilmu saya, dan itu adalah murni dari kesalahan saya pribadi. Karena Allah tidak pernah menganjurkan untuk berbuat salah, akan tetapi manusia yang suka menyalahi sendiri teman-teman ya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.